Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan bongkar satu ide yang mungkin bakal mengubah cara Anda melihat tempat kerja untuk selamanya. Kita akan ngobrolin soal komunikasi organisasi, dan intinya adalah kita sering banget salah kaprah soal apa itu sebetulnya sebuah organisasi. Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kalau saya sebut kata organisasi, gambar apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Coba deh, pikirin sebentar. Kemungkinan besar, ini nih jawabannya. Sebuah gedung kantor, pabrik, atau ya bangunan fisik tempat orang-orang kerja. Ini jawaban yang paling umum dan paling gampang kepikiran kan? Tapi, gimana kalau saya bilang pemahaman itu, walaupun umum banget, sebetulnya kurang pas? Gedung itu, teman-teman, cuma cangkangnya aja. Isinya jauh lebih dinamis dan hidup. Nah, ini dia intinya. Sebuah organisasi itu bukan cuma ada kayak batu atau gedung. Justru, organisasi itu terjadi. Dia diciptakan, dihidupkan, detik demi detik, lewat satu hal yang kelihatannya sepele, komunikasi. Ada kutipan keren yang bilang gini, organisasi itu nggak dibangun dari semen dan bata, tapi dari kata-kata, pesan, dan interaksi. Coba deh bayangin, setiap email yang kita kirim, setiap meeting yang kita datengin, bahkan ngobrol-ngobrol santai di pantry, itu semua sebetulnya adalah proses membangun dan merawat organisasi kita. Oke, jadi kalau komunikasi itu ibarat DNA dari organisme ini, apa aja sih komponen-komponennya? Menurut para ahli seperti Goldhaber, Katz, dan Kahn, ada 3 pilar fundamental yang jadi fondasinya. Pilar pertama itu pesan. Anggap aja ini kayak sel-sel tunggal dalam tubuh organisasi. Setiap instruksi, laporan, bahkan bahasa tubuh kita pas rapat, itu semua adalah pesan yang membawa informasi dan makna. Selanjutnya, kita punya jaringan. Nah, kalau tadi pesan itu selnya, jaringan ini adalah sistem peredaran darahnya. Inilah jalur-jalur yang bikin pesan bisa mengalir ke seluruh tubuh organisasi. Kalau satu jalur mampet, wah, sama kayak pembuluh darah tersumbat, seluruh sistem bisa kena imbasnya. Dan pilar ketiga, ini adalah alasan kenapa komunikasi itu ada. Ketidakpastian. Anggap aja ini kayak tekanan dari lingkungan luar, misalnya predator atau perubahan cuaca. Organisasi harus terus-menerus berkomunikasi buat cari tahu. Kompetitor lagi ngapain ya? Pasar maunya apa? Teknologi baru apa yang muncul? Komunikasi adalah cara organisme ini beradaptasi, biar bisa bertahan hidup. Oke, 3 pilar dasarnya udah kita pegang. Terus, gimana caranya organisme ini mengatur dirinya sendiri dari dalam? Yuk kita bedah sistem saraf internalnya, yaitu aliran pesan. Jadi, pesan-pesan ini mengalir lewat 4 jalur utama di dalam organisasi. Mirip sinyal di saras kita. Ada yang geraknya ke atas dan ke bawah, ada yang ke samping, bahkan ada yang menyilang. Masing-masing punya fungsi yang vital. Komunikasi ke bawah. Ini yang paling sering kita alamin kan, yaitu waktu manajer Anda ngasih tugas, atau waktu CEO kirim email soal kebijakan baru. Ini adalah alur perintah. Nah, kebalikannya ada komunikasi ke atas, dan ini penting banget. Ini terjadi waktu Anda kirim laporan progres atau ngasih masukan ke atasan. Tanpa ini, pimpinan itu ibarat nyetir mobil tapi matanya ditutup. Mereka nggak akan tahu apa yang sebetulnya terjadi di lapangan. Lalu ada komunikasi horizontal. Ini adalah obrolan antar rekan kerja yang selevel. Inilah yang jadi perekat kerja tim, yang bikin departemen berbeda atau anggota tim yang sama bisa saling nyambung dan sinkron. Dan yang terakhir, komunikasi diagonal. Coba bayangin seorang staf dari tim marketing perlu koordinasi langsung sama manajer keuangan buat bahas budget kampanye. Nah, itu dia, melintasi departemen dan level hierarki sekaligus. Ini krusial banget buat proyek-proyek rumit yang butuh gerak cepat dan kolaborasi lintas fungsi. Oke, urusan internal udah. Tapi kan nggak ada organisme yang bisa hidup sendirian di dalam gelembung ya kan? Sama persis kayak organisasi. Sekarang, mari kita lihat gimana cara dia berinteraksi sama lingkungannya biar tetap hidup. Ada teori keren dari Katz dan Kahn namanya teori sistem terbuka. Intinya gini, sebuah organisasi itu harus terbuka. Dia wajib menyerap energi dari luar, entah itu informasi, sumber daya, atau pendapatan, dan mengeluarkan sesuatu, entah itu produk atau jasa, supaya bisa bertahan hidup. Nah, ini dia cara si organisasi bernafas. Dia berkomunikasi dengan pelanggan buat jualan, sama pemasok buat dapat bahan baku, sama pemerintah buat patuh sama aturan, dan sama publik buat menjaga citra baik. Ini bukan pilihan loh, ini adalah keharusan mutlak untuk bisa tetap hidup. Jadi, kita udah lihat kalau komunikasi itu yang membangun dan menghidupi organisasi. Tapi kalau didetailkan lagi, apa aja sih fungsi-fungsi spesifiknya? Ada 4 fungsi vital yang menjaga organisme ini tetap sehat dan berfungsi dengan baik.
Komunikasi itu punya 4 tugas utama. Pertama, informatif. Ini simpelnya waktu atasan ngasih data penjualan terbaru biar Anda bisa bikin laporan. Terus ada fungsi regulatif. Ini soal aturan main, kayak memo tentang kebijakan kerja dari rumah yang baru. Lalu ada fungsi persuasif. Ini bukan perintah, tapi lebih ke motivasi. Waktu seorang pemimpin bisa bikin timnya semangat ngejar target yang susah, nah itu dia. Terakhir, fungsi integratif yang nyatuin semua bagian jadi satu kesatuan yang harmonis. Contohnya waktu tim IT dan marketing kerja bareng buat meluncurkan situs web baru. Nah, ini nih bagian yang paling krusial. Apa yang terjadi kalau komunikasi gagal? Menurut Katz dan Kahn, jawabannya cuma satu, entropi. Alias, sebuah kondisi alami yang bergerak menuju kekacauan dan pada akhirnya kehancuran. Makanya, tujuan akhir dari semua jenis komunikasi yang kita bahas tadi adalah buat menciptakan yang namanya entropi negatif. Ini adalah kekuatan untuk secara aktif melawan kekacauan. Komunikasi yang efektif itu ibarat energi yang harus terus-menerus kita pompa untuk menjaga keteraturan, tujuan, dan kelangsungan hidup organisasi. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba bayangkan, besok pagi, semua bentuk komunikasi di tempat kerja Anda tiba-tiba berhenti total. Nggak ada email, nggak ada meeting, nggak ada obrolan sama sekali. Gedungnya sih mungkin masih berdiri tegak ya, tapi pertanyaannya, organisasinya, apa masih benar-benar ada?